iya in yakuna min dunihi illa inasa. Jadi yang mereka sembah selain Allah itu, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain itu adalah berhala, patung-patung. Jadi pada zaman dulu, zaman Rasulullah diperintah melaksanakan atau menyiarkan agama Islam itu, kebanyakan orang-orang itu menyembah, tapi yang disembah itu ya berhala-berhala itu. Jadi kalau dia itu menyembah, yang disembah ya berhala-berhala itu, inasa, berhala-berhala itu, patung-patung itu. Sampai sekarang kan kita tahu juga di acara TV itu kan ada lah, kalau orang beribadah yang di hadapannya ada patung-patung. Nah, berarti kan seolah-olah yang disembah itu patung itu. Ya dulu juga demikian orang itu. Orang-orang itu yang tidak mau Islam itu yang disembah patung. Padahal patung itu dibikin sendiri, lalu disembah-sembah sendiri, lalu dipuja-puja sendiri, diminta-mintainya, nah gitu. Nah itu gimana mereka itu? Wa idyatmuna illa syaitonam marida. Jika mereka itu menyembah, tidak lain yang disembah itu adalah setan yang durhaka. Jadi setan itu memang mengganggu orang jangan sampai mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, dibelokkan supaya menyembah yang lain. Kalau memohon, meminta kepada yang lain selain Allah, itu memang setan itu ngajarin seperti itu. Nah mereka itu memang seperti itu yaitu perlakuan durhaka. Dia itu durhaka kepada Allah, durhaka pada Rasulnya. Sebab apa? Membelokkan akidah keyakinan orang itu. Mestinya yang dipercayai itu hanya Allah dan Rasulnya, yang disembah Allah, yang dimintai ya Allah. Tapi dia itu dibelokkan, mereka itu dibelokkan oleh setan itu, supaya tidak menyembah Allah, supaya tidak taat Rasulullah, supaya tidak mengikuti Al-Quran, supaya tidak Islam begitu. Nah, kalau setan berbuat demikian itu namanya setan itu berdurhaka, itu durhaka pada Allah dan Rasulnya. Dia itu membelokkan, memalingkan orang dari ajaran yang benar. La'anahullah, Allah melaknat mereka. Ya, melaknat setan itu, melaknatnya tidak hanya setan saja, termasuk malaikat melaknat, para orang-orang juga melaknat. Nah, melaknat itu biasanya diucapkan dengan begini. Kalau orang ada yang mengaji, dulu pada waktu tadarus bulan puasa itu, kalau yang mengaji mengatakan syaiton, lalu dikatakan laknatullah, mudah-mudahan Allah melaknat setan itu. Juga termasuk Fir'aun itu kan disebut Fir'aun, laknatullah, mudah-mudahan Allah melaknat Fir'aun. Begitu, itu bentuk melaknat itu seperti itu. Wa qala latahtidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Lah setan malah ngomong, setelah dinyatakan mau dilaknat, setan itu berkata, wa qala latahtidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Sungguh aku akan mengambil dari hamba-hambamu Muhammad, hamba-hambamu ya Allah, bagian kami yang telah ditentukan. Artinya apa? Dalam hal ini memang orang-orang yang tidak tunduk patuh pada Allah, tidak mengikuti ajaran Allah, tidak beragama Islam, itu oleh Allah memang disediakan itu bagi setan-setan. Silakan orang yang tidak mau tunduk patuh pada ajaran Allah, yaitu melalui ajaran agama Islam dengan kitab suci Al-Quran yang disampaikan Muhammad. Kalau tidak mau ikuti ya silakan, itu bagianmu, untuk kamu tarik-tarik sesuai dengan ajaranmu yang sesat itu. Itu memang sudah ada perjanjian itu. Dalam arti Allah mengizini mereka itu, maka dia seolah-olah bersumpah, ini sungguh aku akan mengambil dari hambamu itu sebagai bagianku yang telah kamu jelaskan, kamu tentukan ya Allah. Nah, dulu kan ada di depan, ya boleh silahkan kamu begitu, tapi kecuali hambaku yang ikhlas. Ikhlas dalam arti mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, itu jangan diambil, jangan diganggu. Makanya orang-orang yang dalam beribadah itu pada Allah itu secara ikhlas, itu tidak akan diganggu setan.
Lah siapa yang tidak bisa diganggu setan? Itu ada keterangan yang menjelaskan, Rasulullah menjelaskan yang intinya orang yang tidak mudah diganggu setan itu yaitu orang yang tergantung ke masjid. Setiap saat kalau salat ke masjid. Nah itu kalau tidak punya halangan ya, dalam arti dalam keadaan orang sehat-sehat biasa, setiap saat itu misalnya ke masjid. Jadi masjid itu sebagai tempat yang setan tidak mau mengganggu orang yang di masjid itu. Yang kedua yaitu orang-orang yang mau baca Al-Quran. Jadi orang yang setiap saat baca Al-Quran itu setan tidak mau mendekat itu, tidak bisa mengganggu mereka itu. Oleh karena itu mari kita umat Islam harus menyadari ini. Mari kita menjauhkan diri gangguan setan. Yang ketiga, orang yang selalu dzikir pada Allah, ingat pada Allah dengan menyebut nama Allah. Ya bisa subhanallah, ya alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ya begitu. Jadi kalau sudah orang itu melakukan 3 hal itu terbebas dari godaan setan. Mari kita sudah diberi ajaran seperti ini, kita melaksanakannya supaya kita tidak diganggu setan. Nah, gangguan setan itu bagaimana? Setan mengganggunya itu bagaimana? Ya dia mengatakan, wala udian nahum, sungguh kami akan menyesatkan mereka. Mereka itu dalam arti ya umat-umat Islam yang tunduk patuh pada Allah itu akan disesatkan kalau bisa. Tapi yang ikhlas pada Allah beribadahnya tidak bisa. Tapi orang yang tidak ikhlas beribadah pada Allah dan malah tidak beribadah kepada Allah itu memang bisa disesatkan oleh setan itu. Makanya dia berjanji, sungguh aku akan menyesatkan mereka. Itu ya bagi-bagi orang yang dijatahnya untuk disesatkan tadi. Wala umanniyannahum, dan kami akan bangkitkan angan-angan mereka. Artinya apa? Setan itu mengganggu orang dengan cara memimpin orang itu selalu berangan-angan. Ya, gampangnya orang yang ngalamun, ya toh, pikirannya kemana-mana, ya toh. Apalagi orang-orang yang suka minum-minum keras atau narkoba, itu pikirannya kacau, maunya hanya membayangkan yang indah-indah. Nah itu pimpinan setan. Setan itu begitu maunya, ngajari orang, ngajak orang supaya berangan-angan yang tidak dalam arti yang tidak mungkin terjadi gitu. Umpamanya membayangkan, wah saya kalau sudah berkeluarga, saya mudah-mudahan, wah pikiran saya gini, wah maunya yang dibayangkan yang baik-baik saja gitu. Itu pimpinan setan. Oleh karena itu kita itu jangan sampai meluangkan waktu dalam arti hanya untuk mengikuti jejak setan, untuk berangan-angan kosong, itu terganggu oleh setan. Lalu yang berikutnya, wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am, dan aku merintahkan kepada orang-orang yang mau mengikuti jejakku itu apa? Agar mereka itu memotong telinga hewan persembahan. Nah begini, pada waktu itu terjadi pada zaman Rasulullah itu, orang-orang yang menyembah berhala itu sering mengadakan persembahan pada berhala itu dengan cara menyembahkan hewan untuk korban. Nah hewan yang disembahkan kepada berhala atau dewanya dia itu dipotong telinganya. Nah kalau sudah dipotong telinganya lalu dilepaskan, lalu mereka itu tidak boleh mengganggu hewan itu, ya gitu loh. Jadi itu sudah hewannya kepunyaan jatahnya Tuhan mereka itu, yaitu patung-patung ataupun yang lain-lain, ya. Jadi mereka merintahkan seperti itu. Lalu berikutnya, wala murannahum fala yughayyirunna khalqallah. Mereka merintahkan supaya apa? Manusia itu mau merubah ciptaan Allah. Nah ini banyak orang melakukan sesuatu yang diperintahkan setan, merubah ciptaan Allah. Contoh umpamanya seorang wanita yang hidungnya pesek gitu. Maaf saja, itu tidak menyinggung siapa-siapa, hanya orang yang hidungnya pesek. Itu kalau bercermin merasa gimana hidung saya kok pesek, menampak dirinya kurang sempurna. Lalu mengadakan operasi plastik, yaitu dengan cara hidungnya dimancungkan supaya biar tampak cantik. Lah, merubah seperti itu mengikuti ajakan setan dan itu tidak boleh.
Nah, maaf ya, ini memang banyak orang yang demikian itulah, merasa tidak puas gitu. Ya, lalu berusaha bagaimana supaya bentuk tubuhnya tuh menjadi lebih bagus. Nah, tapi lain persoalannya, andai kata orang yang bibirnya sumbing, itu boleh dioperasi, dirubah untuk menjadi yang lebih baik, disempurnakan, itu boleh kalau seperti itu. Tapi kalau dalam rangka ini, umpamanya untuk mengurangi pertambahan penduduk, lalu itu oleh pemerintah diadakan untuk kegiatan KB itu ya, untuk mengatasi keluarga berencana supaya tidak menambah penduduk yang banyak itu. Lalu ada yang berusaha dengan vasektomi umpamanya. Vasektomi itu yaitu apa? Kegiatan KB dengan cara memotong organ seorang laki-laki sehingga dia tidak bisa mempunyai anak lagi. Lah itu tidak boleh seperti itu. Itu merubah ciptaan Allah, tidak boleh itu. Jadi oleh karena itu saya harapkan oleh para orang-orang Islam yang mendengar pengajian begini, patuhilah ini, jangan Anda semua tergiur dengan asian setan, termasuk ibu-ibu ini. Biasanya yang selalu harus memoles badannya supaya lebih bagus terus itu, lalu dengan bermacam cara yang diusahakan supaya lebih bagus, lebih cantik, tapi merubah sikap ciptaan Allah itu tidak boleh loh. Wa may yattakhidil syaitana waliya min dunillah faqad khasira khusran mubina. Maka barang siapa yang menjadikan setan itu jadi pelindungnya, artinya apa? Dia selalu mengikuti hawa nafsu yang dipimpin oleh setan. Dia selalu menjauhi ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Dia selalu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu namanya orang yang menjadikan setan itu sebagai pelindung. Dia lebih baik melaksanakan perintah-perintah setan itu, tidak mengikuti perintahnya Allah. Lah siapa orang yang demikian itu? Apa akibatnya? Faqad khasira khusranan mubina. Maka sungguh orang yang demikian itu akan mengalami kerugian yang jelas. Nah, kerugian yang jelas itu serugi-ruginya yaitu ya orang itu akhirnya besok kalau mati itu masuk neraka, yang sudah masuk neraka itu tidak akan keluar dan dia disiksa seberat itu terus selamanya. Itu kan namanya rugi yang sebesar-besarnya toh.